Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat bergabung di dalam ibadah online GGP Eklesia Kristi. Pagi hari ini mari kita satukan hati kita. Kita mau memuji kebesaran nama Tuhan. Kita agungkan Dia, sebab perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, oh, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Gembala Timothy Sumolang. Pertolongan kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi, dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, kalau kami bisa ada saat ini, berkumpul untuk memuji, mengagungkan nama-Mu lewat ibadah online. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan sucikan, kuduskan hati hidup kami Tuhan. Layakkan kami untuk kami mau memuji Tuhan. Mari Tuhan urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Dan Tuhan urapi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bersama-sama kami dalam menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya di dalam ibadah ini kami menikmati kuasa mujizat-Mu. Kami menikmati kuasa pemulihan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hancurkan kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menguasai hati pikiran kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji Engkau dan kami siap menyembah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini mari kita mau datang dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh. Karena kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang selalu setia, yang selalu menolong saudara dan saya. Bahkan di saat setiap kita sedang melalui kesusahan, Dia tetap ada menghibur kita semua. Haleluya. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan
Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Dalam setiap keadaan apapun,
percayalah bahwa Tuhan Yesus mau selalu menolong saudara dan saya. Dan saat ini, dengan apa kita membalas setiap kebaikan Tuhan, setiap kasih setia Tuhan, selain kita mau selalu bersyukur. Kita katakan pujian penyembahan kita bersama-sama pagi hari ini. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan lagi, dengan apa aku membalas? Oh, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu
bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Tuhan, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Pagi hari ini kami siapkan hati kami Tuhan untuk terima kebenaran firman-Mu. Kami mau lebih lagi renungkan bahwa betapa dalamnya kasih-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Engkau Allah yang selalu menolong kami, selalu menopang kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan segenap hati kita. Kita terima firman-Nya. Kita percaya bahwa darah Yesus yang pulihkan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Dan kita mau lebih lagi masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Kita akan katakan bersama bahwa dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Sebab itu kami mau lebih lagi datang bersujud kepadamu, oh Yesusku. Haleluya. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah,
dalam hadirat Tuhan. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada yang melayani firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman. Kami sungguh percaya firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Menjadi penghiburan dalam kehidupan kami. Dan menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Khususnya kami dalam menghadapi situasi yang terjadi saat-saat ini. Sehingga firman-Mu ini menjadikan kami menjadi kuat. Kekuatan kami hanya di dalam Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman. Bungkus hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan setiap jemaat-jemaat yang mendengar Tuhan. Tuhan urapi. Terima kasih. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau hari ini kita bisa ada. Semua karena kemurahan dan kedaulatan Tuhan. Kita memasuki minggu yang pertama di bulan Agustus ini. Tema yang akan kita angkat bersama-sama sepanjang minggu dalam bulan berjalan ini. Tentang merdeka atau kemerdekaan yang berarti bebas dari penjajahan, bebas dari perhambaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bulan ini juga di bulan Agustus kita merayakan atau memperingati hari kemerdekaan. Pada saat hari kemerdekaan itu kita biasa sering mendengar atau sering melihat bagaimana pertandingan-pertandingan yang diadakan di setiap RT dalam memeriahkan hari kemerdekaan. Walaupun untuk masa-masa sekarang ini acara-acara dengan mengumpulkan orang sepertinya tidak ada untuk sementara. Tapi satu hal sebagai ungkapan syukur kita dalam memperingati kemerdekaan, setiap rumah akan dipasang bendera merah putih. Indonesia sudah merdeka. Tetapi saudara, ada satu hal yang saya ingin katakan. Ada satu kemerdekaan yang bukan dilakukan atau bukan dirayakan oleh satu bangsa saja. Tetapi ada satu kemerdekaan yang dilakukan oleh semua bangsa di muka bumi. Tetapi bagi yang mau percaya. Tema kita pada saat ini, kemerdekaan di dalam Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama membuka di dalam Roma 6 ayat yang ke-18. Roma 6 ayat 18 saya akan bacanya dan Bapak Ibu Saudara sekalian akan mendengar dan menyimaknya. Di situ dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus adalah anak Allah yang telah menebus saya, yang telah menebus saudara dari dosa. Yang tadinya kita ini, saya adalah hamba dosa. Bapak Ibu Saudara adalah hamba dosa yang telah disucikan dan menjadi hamba kebenaran. Yohanes 3:16 di situ berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, kata firman. Tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Namun sebelum lebih jauh, pernahkah kita mendengar bahwa setiap orang memiliki kehendak bebas? Setiap orang memiliki pilihan yang bebas, mau memilih atau tidak. Oleh karena itu, hari ini dengan tema kemerdekaan di dalam Yesus. Kemerdekaan di dalam Yesus. Kita akan bersama-sama belajar bagaimana agar kemerdekaan itu kita bisa alami, agar kemerdekaan dari Kristus itu ada dalam hidup kita. Yang pertama yang harus kita lakukan, buka hati. Kita mau membuka hati kita. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 berkata, Tuhan tidak lalai menempati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian,
Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Penekanan yang saya mau bawakan pada saat ini. Tuhan mau, Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Tetapi kembali yang tadi saya katakan, kita diberikan satu kehendak bebas, satu pilihan. Apakah mau percaya atau tidak? Apakah mau memiliki kemerdekaan itu atau tidak? Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu, pernahkah kita melihat satu gambar Tuhan Yesus ada di depan pintu? Nah, yang menggambar dalam gambaran ini seorang yang bernama Holman Hunt. Ketika dia membuat gambar ini dan setelah dia menyelesaikan gambar ini, dia memanggil teman-temannya dan ia ingin tahu apa komentar dari teman-temannya. Dia berkata, apakah ada yang salah lewat gambar ini? Ketika teman-temannya sudah mulai berkumpul dan mulai melihat gambar itu, tapi mereka berkata, mereka tidak menemukan kesalahan dari gambar ini. Maka mereka memuji gambarmu tentang Tuhan Yesus ada di depan pintu begitu sangat bagus. Dia merasa dia belum puas. Dan dia memanggil lagi teman-temannya supaya bisa melihat kira-kira ada kritikan, kira-kira ada sesuatu hal yang mereka bisa memberikan masukan kepada Holman. Akhirnya seorang rekannya berkata, iya, saya menemukan kesalahan dari gambar ini. Kata temannya itu, dikatakan, Holman, kamu lupa membuat pegangan handle pembuka pintu. Ketika teman-temannya melihat, oh iya, betul, kamu lupa membuat pegangan pembuka pintu. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, si Holman ini berkata, saya memang sengaja tidak membuat pegangan pembuka pintu itu. Mereka kaget. Holman melanjutkan lagi, sebab yang saya buat, saya gambar pada saat itu, Tuhan bukan berada di depan pintu hati, tetapi dia sedang berada di depan dia bukan berada di depan pintu rumah, tetapi dia berada di pintu hati. Dan yang hanya bisa membukanya itu orang yang dari dalam. Semua mendengar akan apa yang dikatakan oleh Holman. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Roma 3 ayat yang ke-23 dikatakan, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua kita sudah jatuh di dalam dosa. Semenjak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka pada saat itu semua keturunannya sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi karena kasih Allah, dia sungguh mengasihi ciptaannya, dia sungguh mengasihi anak-anaknya. Yesaya 53 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjarannya yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat yang ke-6 dikatakan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Karena kasih Allah, Allah tahu kita tidak bisa dengan berbagai cara untuk bisa bertemu sampai kepada Allah. Kita tidak bisa menemukan apa yang dikatakan keselamatan. Sehingga Allah memberikan anaknya. Segala pemberontakan kita, segala dosa kita ditimpakan kepada Yesus. Dan dia memikul itu. Supaya apa?
penebusan itu terjadi supaya kemerdekaan itu diberikan kepada kita. Tetapi kembali saya mau katakan, setiap orang memiliki kehendak bebas. Setiap orang diberikan satu pilihan bebas. Mau dimerdekakan dari dosa atau tidak. Mau percaya kepada Tuhan atau tidak. Mau menerima keselamatan itu atau tidak. Bapak Ibu, yang kedua, untuk kita mau mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, yang harus kita lakukan, berserah penuh. Berserah penuh. Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima berkata, percayalah kepada Tuhan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berserah artinya kita mau mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita menyadari saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Bagaikan kita ini adalah seorang hamba yang tidak bisa berbuat apa-apa selain kita hanya mengabdi kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Berserah berarti kita mau menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan di segala keadaan kita. Baik itu suka maupun duka. Baik itu saat kita mengalami masalah, saat kita mengalami kesulitan, pergumulan apapun. Bukan pada saat-saat tertentu saja. Inilah yang disebut tindakan iman. Saya selalu berkata, iman itu percaya. Kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Iman itu kita mau berserah kepada Tuhan. Iman itu kita mau tetap taat dan setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Bukan setengah-setengah. Bukan kita mau berserah yang musiman saja. Tidak, saudara. Dalam setiap kehidupan kita, kita hanya mau serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, ada satu perumpamaan. Suatu ketika, ada seorang yang mempunyai rumah yang besar, terdiri dari 10 kamar. Banyak. Satu ketika, saudara, Tuhan Yesus datang bertamu ke rumahnya. Dia begitu sangat senang sekali. Dikatakan, terima kasih Tuhan. Tuhan mau bertamu di rumah saya. Dan dia katakan, Tuhan, saya akan memberikan satu kamar yang paling bagus, yang paling mewah untuk Tuhan. Maka diserahkan kunci itu. Dan Tuhan Yesus mengambil dan berkata, terima kasih Bapak. Dan Tuhan Yesus masuk kamar itu. Apa yang terjadi, saudara? Pada malam harinya, tiba-tiba ada ketukan dari luar berbunyi, menutup pintu dengan secara keras. Si tuan rumah turun dan membuka sedikit ingin melihat siapa itu. Ternyata iblis, Bapak Ibu. Dan dia berusaha untuk menahan pintu itu supaya iblis itu tidak bisa masuk. Tetapi iblis itu begitu kuat, mendobrak pintu itu dan dia masuk dan menyiksa si pemilik rumah. Ketika pagi, iblis itu pergi. Tuhan Yesus keluar dari kamar dan dia protes dan cerita, Tuhan, tadi malam saya mengalami penyiksaan dari iblis. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya begitu takut sekali. Kemudian Tuhan berkata, Engkau sudah memberikan saya satu kamar. Kemudian si pemilik rumah berkata, Tuhan, saya akan memberikan 8 kamar untuk kamu, untuk Tuhan. Tetapi satu kamar ini jangan. Karena di dalam kamar ini ada banyak hal pribadi yang saya sangat senangin, yang saya tidak bisa berikan untuk Tuhan. Yesus berkata, terima kasih. Dan dia masuk kembali ke kamar. Pada malam itu terjadi hal yang seperti hari yang pertama. Iblis datang lagi dan mendobrak pintu itu. Dan orang itu disiksa habis-habisan, saudara. Keesokan pagi, Tuhan Yesus keluar.
Dia begitu protes, Tuhan, saya sudah memberikan 9 kamar kepadamu, tetapi kenapa iblis itu datang dan tetap menyiksa saya? Kenapa Tuhan? Kemudian Tuhan berkata, Bapak sudah berikan saya 9 kamar. Tetapi rumah ini tetap menjadi milikmu. Dan seorang pemilik rumah harus bertanggung jawab untuk menjaga rumah ini. Kemudian pemilik rumah berkata, Tuhan, baik Tuhan. Mulai hari ini, saat ini, saya akan memberikan setiap ruangan di rumah ini menjadi milik. Bahkan semua rumah ini menjadi milikmu Tuhan. Tuhan Yesus berkata, terima kasih. Malam hari sudah terjadi ketukan yang keras lagi. Saudara, pada saat Bapak itu mendengar ketukan itu, dia katakan, wah pasti si iblis yang kemarin. Dia begitu sangat takut. Tetapi apa yang terjadi? Dari belakang, Tuhan Yesus berkata, Bapak, ini sudah menjadi rumah saya. Saya adalah pemilik rumah ini. Biar saya yang akan urus. Tuhan Yesus keluar menuju pintu. Dan dia membuka pintu besar-besar. Kenapa yang terjadi? Iblis melihat. Dia begitu bingung sekali. Dia berkata, alamat sama. Tetapi mengapa orang yang membuka pintu, orang yang berbeda? Dan dia berkata, maaf, saya salah alamat. Kemudian iblis itu pergi. Dia ngaji. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Hidup kita ini bagaikan sebuah rumah. Kita berkata, Tuhan, aku mau percaya kepadamu. Aku mau berserah kepadamu. Tetapi untuk hal ini, jangan Tuhan. Jangan Tuhan. Kita masih tetap mempertahankan. Tuhan, saya mau percaya kepadamu. Tetapi Tuhan, saya tidak bisa mengampuni suami saya. Dia begitu sangat menyakiti saya Tuhan. Tapi Tuhan, saya begitu tidak bisa. Saya belum bisa mengampuni istri saya. Saya belum bisa mengampuni anak saya. Saya belum bisa mengampuni orang tua saya. Kita tidak bisa lepaskan itu. Tuhan mau supaya kita mau hanya berserah total kepada Tuhan. Lepaskan apa yang menjadi keluh kesah kita. Lepaskan apa yang menjadi penghalang hubungan kita kepada Tuhan. Berserah penuh. Bapak Ibu, saya akan memberikan 2 contoh di dalam Alkitab. Bagaimana seorang yang dipakai Tuhan, yang mau berserah sungguh kepada Tuhan. Salah satunya, seorang yang bernama Hana. Dalam 1 Samuel dikatakan Hana ketika menghadapi pergumulan yang berat yang dia lakukan pada saat itu, dia bukan lari kepada siapa-siapa, dia bukan mencari kepada orang-orang yang pintar, tapi saat itu dia hanya datang ke bait Allah. Dia menceritakan keluh kesahnya. Malahan ketika sampai di bait Allah itu, abdi Allah berkata, kamu mabuk? Tapi dia katakan tidak. Dan dia menceritakan keluh kesah pergumulannya itu. Dia hanya berserah kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan jawab Tuhan. Ada satu tokoh Alkitab juga yang bernama Stefanus. Stefanus adalah seorang yang dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan. Dan dia melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan berserah sungguh kepada Tuhan. Dia menghadapi masalah. Dia menghadapi pergumulan. Bahkan dia harus mengalami kematian. Tetapi sampai pada titik terakhir dia berkata, Tuhan, janganlah ini ditimpakan kepada mereka. Mengapa Hana dan Stefanus berserah hanya kepada Tuhan?
Karena mereka tahu ketika mereka berserah kepada Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, mereka tahu Tuhan akan memampukan mereka. Tuhan akan memampukan mereka di dalam menghadapi pergumulan itu, di dalam menghadapi persoalan itu. Bapak Ibu, mungkin sudah lama kita mengalami pergumulan. Mungkin sudah lama kita mengalami sakit penyakit. Saya mau katakan, mungkin saat ini kita belum disembuhkan. Atau disembuhkan. Atau tidak disembuhkan. Mari, tetaplah kita berserah kepada Tuhan. Tetaplah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita tahu kita sudah dimerdekakan dari dosa. Karena kita tahu keselamatan itu sudah diberikan kepada kita. Karena kita tahu surga menjadi bagian kita. 2 Timotius 4 ayat 7-8 berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau, kita memiliki kemerdekaan yang dari Tuhan. Kita mau memiliki kemerdekaan hanya di dalam Tuhan, bukan. Dan yang kedua, tetap kita mau berserah hanya kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami dapat mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan. Kemerdekaan kami dapatkan hanya dari Tuhan. Ketika kami mau membuka hati, ketika kami mau berserah penuh kepadamu. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu yang bersama-sama kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan memampukan kami, dan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau masuk di dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan, perjamuan kudus terus mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan Yesus begitu sangat mengasihi kami. Tuhan Yesus menyayangi kami sehingga mau mengorbankan dirinya untuk menebus sehingga keselamatan menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita akan masuk dalam mengikuti perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa Allah begitu menyayangi kita. Yesaya 53 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 berkata, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita, ditimpakan kepadanya. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus sangat mengasihi kita. Kita yang harus binasa, tetapi Ia mau menebus kita. Ia mau menebus saudara dan saya, supaya kita menjadi selamat, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu mari pada kesempatan ini, mari kita berdoa secara pribadi. Kalau ada sesuatu yang membuat penghalang kita kepada Tuhan, mari saat ini kita minta ampun sama Tuhan. Kita katakan, Tuhan, ampuni saya. Tuhan Yesus, ampuni saya. Mari kita satu dalam doa.
Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk kami masuk dalam mengikuti perjamuan kudus. Lewat perjamuan kudus, kami diingatkan bahwa pengorbanan Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan mau mati di kayu salib dan menebus hidup kami. Sehingga keselamatan itu menjadi milik kami. Ampuni kekurangan dosa kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami untuk kami mau masuk di dalam perjamuan kudus ini. Layakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini Tuhan, hamba mau berdoa untuk perjamuan kudus, untuk roti dan air anggur yang akan kami makan dan minum. Mari Tuhan sucikan, kuduskan Tuhan. Kuduskan Tuhan. Kuduskan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membuka roti dan air anggur ini. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengundang kita bersama-sama bangkit berdiri dan saya akan membacakan ayat firman Tuhan dan sekaligus menjadi pertanyaan dan Bapak Ibu Saudara sekalian akan menjawabnya. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 berkata, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan." Mari kita mengangkat cawan yang ada pada kita. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita mengangkat roti yang ada pada kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengangkat cawan yang ada pada kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas aku." Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus mengatakan kepada murid-muridnya, "Ambillah, minumlah, inilah darahku." Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur untuk kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan. Ku bersyukur Bapa, ku
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari siap sama-sama kita naikkan pujian syukur itu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur sebab Kau baik Tuhan, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur akan kasih-Mu. Ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami dapat menikmati firman-Mu. Dan hari ini juga Tuhan, kami dapat bersama-sama mengikuti perjamuan kudus Tuhan. Lewat perjamuan kudus, Tuhan terus mengingatkan kepada kami bahwa pengorbanan Tuhan Yesus kepada kami sungguh besar. Tuhan mengasihi kami supaya jangan ada yang binasa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan senantiasa memampukan kami di dalam menghadapi situasi pandemi yang terjadi saat-saat ini. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, untuk pemerintah kami, untuk presiden kami, wakil presiden, dan semua jajarannya. Hikmat yang dari Tuhan, Tuhan nyatakan untuk mereka Bapa. Mampukan mereka. Demikian juga para dokter Tuhan, para perawat yang menangani pasien pandemi ini Tuhan. Mari Tuhan mampukan mereka. Perlindungan-Mu hadir untuk mereka Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap pasien-pasien yang saat ini terserang virus Tuhan. Mari Tuhan, Tuhan menolong mereka. Tuhan berikan semangat untuk mereka, sukacita Tuhan, sehingga imunnya bisa stabil kembali dan mereka menikmati pemulihan dan mereka bisa menjadi sembuh Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami khusus berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Mampukan di dalam menghadapi pandemi ini Tuhan. Tuhan mampukan Tuhan. Mungkin ada yang saat ini tidak bisa bekerja lagi, dikeluarkan dari pekerjaan karena perusahaan, karena pandemi ini Tuhan. Mari Tuhan mampukan jemaat-jemaat-Mu Tuhan, supaya ketika sudah mulai mereka bisa mencari pekerjaan lagi Tuhan. Berkat pekerjaan-Mu hadir untuk mereka. Dan setiap jemaat-jemaat dapat bekerja dengan giat, dapat bekerja dengan baik, dan dapat mengatur berkat Tuhan sebaik-baiknya.
Kami berdoa bagi setiap jemaat yang mungkin saat ini bergumul di dalam studi mereka. Mari Tuhan, hikmat yang dari Tuhan, Tuhan nyatakan untuk mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap jemaat juga Tuhan yang bergumul untuk jodoh, kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk mereka. Setiap jemaat yang bergumul untuk keturunan, kami percaya kembali waktumu yang terbaik untuk mereka Tuhan. Sehingga pada saatnya mereka masuk di dalam persalinan. Ibu sehat, baby juga sehat Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi setiap jemaat-jemaat memasuki usia lanjut Tuhan. Kami percaya iman Tuhan nyatakan untuk mereka, sehingga situasi yang terjadi saat ini, tetapi iman percaya mereka tetap kuat di dalam Engkau Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah namamu. Mampukan setiap jemaat-jemaat kami, mampukan. Kami juga berdoa baik untuk majelis dan semua hamba-hamba Tuhan. Tuhan menolong mereka, Tuhan mampukan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Kami percaya di masa pandemi ini, tetapi setiap orang-orang percaya, setiap anak-anakmu senantiasa tetap melayani Tuhan, bersaksi Tuhan, bersaksi kepada orang-orang, sehingga banyak jiwa percaya kepadamu Tuhan, sehingga keselamatan menjadi milik mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan, karena hanya kasih, anugerah Tuhan. Pada minggu yang pertama di bulan yang baru, bulan Agustus, kita masih diperkenankan Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan kita masih boleh beribadah pada minggu yang pertama ini. Biar firman Tuhan yang kita dengar pada siang hari ini dapat menambah iman dan percaya kita. Puji Tuhan, kita telah mengikuti ibadah dan kita telah mengikuti perjamuan kudus. Biar berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Agustus, atas nama Gembala Majelis, hamba Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan dan selamat ulang tahun. Warta Gereja Minggu tanggal 1 Agustus 2021. Yang pertama, atas nama majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah melayani kita pada siang hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah ditaburkan dapat menguatkan iman percaya, dan kepada Bapak Gembala, kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan, kesehatan, keluarga, segalanya diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Warta gereja yang pertama adalah bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, kas gereja, pembangunan, dapat ditransfer melalui rekening gereja dengan Bank CIMB Niaga, nomor rekening 80047975800 atas nama GGP Eklesia Kristi. Atau dapat juga menggunakan aplikasi pembayaran elektronik berupa OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Berikutnya, jemaat juga dapat berpartisipasi untuk sumbangan COVID-19 yang dapat disalurkan melalui rekening gereja yang telah saya sebutkan tadi di atas, dengan memberikan atau menambahkan keterangan angka 19 di belakang nominal. Bagi jemaat Tuhan juga yang ingin berpartisipasi
dalam bentuk natura atau sembako, dapat menghubungi Ketua Gugus Tugas COVID-19 Bapak Weli Filipus atau menginformasikan melalui grup GGP Eklesia Kristi. Bagi saudara-saudara Bapak Ibu yang telah memberikan sumbangan COVID atas nama Gembala dan Majelis, mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati usaha pekerjaan pelayanan, diberkati Tuhan. Selanjutnya, ibadah sepanjang minggu untuk Komisi Sekolah Minggu diadakan setiap hari Minggu pada pukul 11 siang dan akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu melalui aplikasi Zoom. Berikutnya, ibadah Komisi Youth diadakan pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 pukul 13 atau jam 1 siang. Akan dilayani oleh Bapak Pendeta Weli Langi. Bagi anggota youth, dimohon untuk mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, ibadah Komisi Remaja hari ini Minggu tanggal 1 Agustus pukul 13.00 akan dilayani oleh Ibu Paula Pelengkahu. Bagi anggota remaja dimohon dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, ibadah Komisi Wanita hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 pukul 13 atau jam 1 siang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Daniel Gunawan de Vries. Ibu-ibu dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, ibadah Komisi Pria hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 pukul 18.30 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sopar Sinaga. Bapak-bapak dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, pembinaan jemaat hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 pukul 19 atau jam 7 malam akan dilayani oleh Pendeta Pembantu Jethro Josafat dengan tema Kuasa Pujian dan Penyembahan. Jemaat GGP Eklesia Kristi dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, persekutuan doa umum untuk hari Jumat tanggal 6 Agustus pukul 6 sore akan dilayani oleh Pendeta Yoli Topa. Jemaat Tuhan dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, ibadah raya hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 pukul 9 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Daniel Gunawan de Vries. Jemaat Tuhan dapat mengikutinya melalui aplikasi YouTube GGP Eklesia Kristi. Demikian warta gereja pada siang hari ini. Atas perhatiannya terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan mengangkat pujian bahwa ku tidak takut sebab engkau besertaku. Kita percaya Yesus memegang setiap tangan saudara dan saya dengan tangan kanannya yang selalu memberi kemenangan. Dengan iman percaya kita katakan bersama pujian ini. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku,
penutup saya serahkan kepada Bapak Gembala Timothy Sumolang. Terima kasih Tuhan. Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul, memuji, mengagungkan nama-Mu. Dan kami dapat menikmati kuasa-Mu di dalam ibadah ini Tuhan. Kami sungguh percaya penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Memampukan kami di dalam menghadapi situasi yang terjadi saat-saat ini. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan. Percaya sungguh kepada Tuhan. Apapun situasi kondisi yang sedang terjadi di dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih anugerah dari Allah. Di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bapak terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu.